Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid At-Thayyibah yang kami hormati, kami cintai. Tema yang diberikan oleh panitia adalah bagaimana hukum puasa bagi kaum muslimat yang belum berhijab. Ini yang tahu jawabannya pelakunya ini. Pelakunya ini yang tahu jawaban. Ini ibu-ibu yang di belakang, mudah-mudahan nggak kesindir ini. Mudah-mudahan semuanya asli hijabnya, bukan cuman hijab tarawih doang ya. Mudah-mudahan hijabnya hijab asli, pulang dari sini tetap dipakai. Jadi jawabannya ada di pelakunya. Tanya aja, itu ente puasa tapi tidak pakai hijab, menurut ente gimana? Ditanya kepada yang melakukan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di dalam ibadah itu ada namanya mubtilat, yaitu pembatal. Ada juga namanya mufsidat, yaitu perusak. Pembatal itu artinya puasanya tidak diterima. Apa? Puasanya tidak diterima. Mufsidat itu artinya puasanya diterima tapi tidak dapat pahala. Jadi mufsidat itu perusak, sudah dibuat dihancurin, tidak ada gunanya. Jadi kebanyakan kaum muslimin dan muslimat itu selalu bertanya tentang mubtilatus shaum, yaitu yang membatalkan puasa. Tetes mata batal enggak? Telinga, tetes telinga batal tidak? Suntik batal tidak? Nyicipin makanan batal tidak? Cium istri batal tidak? Cium istri ada hadisnya. Nabi kata Aisyah, Nabi mencium saya sedangkan Nabi sedang berpuasa. Ada tapinya Pak, ada tapinya. Kata Aisyah, tapi Nabi adalah orang yang paling pandai menjaga syahwatnya. Jadi kalau pandai jaga boleh Pak, kalau nggak pandai jaga jangan asal-asalan. Kaum muslimin balik lagi. Jadi ada pembatal, ada juga satu lagi perusak. Pembatal itu ada babnya, perusak ada babnya. Sebaik-baik seorang muslim itu dalam beribadah adalah dia fokus kepada hal-hal yang merusak ibadahnya.
Jika dia sudah bisa fokus kepada hal-hal yang merusak ibadahnya, maka dia pasti sudah mengerti hal-hal yang membatalkan ibadahnya. Karena pembatal itu tingkatannya adalah tingkatan, bisa dikatakan pemahaman rendah pembatal itu. Fokus pembatalan itu rendah karena dia hanya fokus batal-batal. Salat saya batal enggak? Salat saya batal enggak? Puasa saya batal enggak? Adapun status yang tinggi itu adalah bagaimana seseorang bisa menjaga ibadahnya supaya tidak rusak. Kalau salat dia berusaha khusyuk. Ruhus salati al-khusyuk. Ruhnya salat adalah al-khusyuk. Kalau dia puasa, dia menjaga bagaimana puasa saya tidak rusak. Kalau salat, ruhnya adalah khusyuk. Kalau puasa, ruhnya apa? Kalau salat, ruhus salati al-khusyuk. Ada satu hadis Nabi SAW dari Abu Dawud rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 10 salatihi tis'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha wa nisfuha. Kata Nabi SAW, orang salat itu ada, dia sudah selesai salat, tidak mendapatkan pahala kecuali berapa? 10 dari 100. Kagak naik kelas Pak, 10 dari 100. 10 per 10 atau per 9 atau per 8 atau per 7 per 6 per 5. Per 5 juga masih 20 nilainya. Per 5 atau per 4 atau per 3 atau setengah. Kenapa dia bisa mendapatkan ibadah solatnya dengan nilai bahkan 1/10, bahkan bisa tidak dapat pahala salat, bisa 0, bisa lebih dari setengah. Kenapa? Tergantung kepada khusyuknya, al-khusyuk. Apa itu khusyuk? Al-khusyuk kata ulama 3, ini cara solat jadinya. Al-khusyuk itu 3. Satu adalah hudurul qalb, hati hadir sedang salat. Yang kedua, khusyuk itu adalah sukunul harakah, tidak banyak gerakan sono sini, sukun, tenang. Yang ketiga, al-khauf, menghadirkan rasa takut di hadapan Allah. Itu kalau salat. Sekarang apa ruh puasa? Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu, karena babnya bab yang nggak pakai kerudung. Apa ruh puasa? Ruh puasa itu kaum muslimin, ruhu as-siyam huwal imsak. Al-imsak. Apa arti imsak? Apa imsak, Pak? Imsak. Hah? Nahan. Nahan dari apa aja? Imsak itu artinya menahan. Nahan semuanya. Cuman kalau orang yang belum paham tentang puasa, dia cuman nahan dari makan minum. Padahal as-shaum ruhuhu al-imsak, menahan. Nahan apa yang penting? Kalau sudah paham pembatal, naik ke atas, yang penting adalah menahan nafsu. Al-imsak 'anis syahwah. Apa itu nafsu? Asy-syahwah, nafsu itu semua yang bertentangan dengan syariat. Banyak hadis tentang kita suruh menjaga nafsu di siang hari. Dari apa? Banyak. Mungkin di sini sudah dibahas. Idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfuth, jangan ngomong bicara kotor. Fala yajhal, jangan berbuat jahiliyah. Fala yakhsabu yani yarfa'u sautahu bil hadayan, yani marah-marah enggak karuan. Atau jangan juga man lam yada' qaulaz zur
siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, tipu daya. Ini semua masuk dalam ruang lingkup syahwat yang perlu ditinggalkan. Di mana letaknya tidak berhijab? Di mana pendalilan tidak berhijab? Gak ada, kata ibu-ibu. Gak pernah saya dengar tuh. Kalau kalian puasa, jangan buka hijab. Gak pernah saya dengar, kata ibu-ibu. Ibu-ibu yang ini mah enggak, yang sana dikit ya. Ini enggak. Gak ada. Adanya jangan lalai, jangan bohong gitu kan. Mana nggak ada kok nggak berhijab. Secara teks nggak ada, tetapi secara isyari ada. Kata Nabi SAW tadi, fala yarfuth wala yajhal. Jangan berbuat jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya banyak dijelaskan oleh para ulama. Salah satu makna jahiliyah adalah tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian melakukan tabarruj, membuka aurat atau menampakkan perhiasan, menampakkan yang harusnya tersembunyi. Jadi wanita yang tidak menutup auratnya ketika puasa, dia telah berbuat jahiliyah. Terkena hadis Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Jangan berbuat perbuatan jahiliyah. Batal nggak puasanya? Tidak, karena bukan pembatal puasa. Rusakkah puasanya? Mau dibilang wallahu a'lam gak enak juga. Rusakkah puasanya? Jika dia memang keluar seharian bersolek, paha kelihatan, leher kelihatan, genit sama laki-laki, wanginya bukan main, sampai lewat Gojek wanginya udah jauh masih kecium juga. Udah kawin lagi. Udah kawin 2 kali, Bu, dosanya, Bu. Udah kawin lagi. Seperti itu di kantor terus, atau di pasar, atau nyeles namanya ya. Kalau ada nawarin barang bulan puasa, antum cuekin, kasihan dia. Kasihan puasanya. Tanya, Mbak puasa nggak Mbak? Kalau puasa ngapain kayak gini? Itu semua perusak. Saya sempat tanya pertanyaan ini ke seorang syekh, bagaimana puasa seorang wanita yang tidak berhijab? Beliau katakan, innahu khalata bainal ibadati wal ma'siyah. Dia si perempuan itu telah menggabungkan antara ibadah dan maksiat. Qubila shaumuha wala yujaza. Diterima puasanya karena tidak batal, tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Itulah yang disebut, kata Nabi, kam min sha'imin, betapa banyak yang puasa, atau rubba sha'imin, betapa banyak yang puasa, tidak diterima puasanya kecuali lapar dan haus, karena tidak merasa ibadah dia sedang menyembah Allah. Coba suruh sholat sekarang buka hijab, nggak mau, karena dia tahu kagak sah, nggak dapat pahala. Coba tawaf tidak pakai hijab, nggak mau, diusir bisa sama polisi Mekah itu. Tapi kalau puasa nggak ada seragamnya, Mbak, nggak ada seragamnya. Mbak yang pakai seragam sendiri, tutup aurat, itu syahwat. Buka aurat itu syahwat. Jadi ini nasihat. Anak nggak tahu di sini nih, ini langsung aja dah ya Pak ya. Bapak-bapak juga nih yang punya gadis, nasihatin Mbak. Ibu-ibu yang punya gadis, nasihatin. Bapak-bapak yang istrinya masih belum pada hijab, nasihatin. Ini mbak-mbak yang pulang nih habis ini, angkat tuh. Angkat mukena pelan-pelan, ngangkatnya jangan di sini, kelihatan. Mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada yang seperti itu, ansahukum lillah, anak nasihati, sudahlah, tahan nafsu,
selama Ramadan, tutup aurat dengan baik sampai Syawal. Bulan Idul Fitri aja banyak tuh buka hijab. Sampai Syawal, nanti habis Idul Fitri insyaallah terbiasa pakai hijab. Terbiasa pakai hijab, itulah nanti fungsi puasa sebagai la'allakum tattaqun, jika dia menjaga ruhnya, ruh puasa menjaga diri dari syahwat, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.